Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Misayu. Bagaimana keadaannya hari ini? Tentu saja dalam keadaan sehat, bukan? Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai naratif teks. Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu apa itu naratif teks? So, what is narrative text? A narrative text is a story with complication or problematic event, and it tries to find the resolution to solve the problems. Jadi, di sini dikatakan bahwa teks naratif itu adalah sebuah cerita di mana cerita tersebut terdapat permasalahan, kemudian dicarikan pemecahannya. Atau, di sini juga dikatakan a narrative text is an imaginative story to entertain the people. Jadi teks naratif itu adalah sebuah cerita imajinasi untuk menghibur orang-orang. Next, what is the purpose of narrative text? So, the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi, di sini dikatakan bahwa tujuan dari adanya teks naratif itu adalah untuk menghibur para pembaca dengan cerita yang telah diberikan. Jadi, diharapkan nantinya setelah membaca teks naratif itu sendiri, para pembaca or the reader merasa terhibur dengan ceritanya. Selanjutnya yaitu tentang structure of narrative text. Normally, narrative text consists of 3 parts. Jadi, narrative text itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama disebut sebagai orientation atau orientasi. Orientasi ini yaitu paragraf pembuka, di mana paragraf tersebut berisikan mengenai pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Jadi siapa, apa, kapan, dan di mana cerita itu terjadi. Kemudian yang kedua yaitu complication atau komplikasi. Pada paragraf complication ini, bagian complication ini itu biasanya mencakup atau mengenai permasalahan dalam cerita. Kapan permasalahan itu muncul, mulai terjadinya masalah, terus perkembangan permasalahannya itu bagaimana, itu biasanya muncul di bagian complication. Yang ketiga yaitu resolution atau resolusi, di mana pada bagian resolution ini yaitu pemecahan permasalahan yang ada. Permasalahan pada complication itu dipecahkan satu demi satu pada resolution. Nah, pada saat masalah itu selesai, bisa selesainya atau berakhirnya secara baik, bisa disebut sebagai happy ending, atau bisa berakhir secara buruk, yang disebut bad ending. Kemudian selanjutnya yaitu language feature of narrative text. Nah, kebahasaan yang digunakan pada teks naratif itu yaitu yang pertama menggunakan past tense. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, past tense itu digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lampau. Jadi pada past tense ini menggunakan verb to atau verb 2. Seperti contohnya killed, drunk, went. Nah, yang kedua yaitu adverb of time. Adverb of time itu adalah keterangan waktu. Jadi, keterangan waktu yang biasanya digunakan pada narrative text itu adalah once upon a time, one day, long time ago, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu time conjunction. Jadi, time conjunction itu adalah kata penghubung waktu seperti when, ketika, then, suddenly, after that, maybe, dan yang lainnya masih ada lagi. Kemudian yang keempat yaitu specific character.
Specific character ini adalah karakter khusus. Jadi khusus hanya ada pada cerita itu sendiri. Yang kelima yaitu action verb. Action verb itu adalah a verb atau kata kerja yang menandakan adanya sebuah aksi. Seperti contohnya kill, membunuh, walk, berjalan. Itu ada aksi yang dilakukan oleh karakternya. Kemudian direct speech. Direct speech itu adalah kalimat langsung. Nah, pada narrative text itu biasanya ada kata seperti contoh Snow White said, petik, tanda petik. Nah, itu disebut sebagai kalimat langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang langsung diungkapkan atau diucapkan oleh karakter atau oleh tokoh itu sendiri. Nah, pada kalimat langsung ini atau direct speech ini biasanya yang digunakan adalah kalimat present tense karena dia karena langsung dikatakan mungkin pada saat itu kalimat langsung, makanya dia menggunakan present tense. Narrative text terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu folklore atau folktale, yaitu cerita rakyat. Kemudian personal experience, bisa jadi teks naratif itu berasal dari pengalaman pribadi. Kemudian yang ketiga yaitu fairy tale atau kisah peri, di mana kisah peri ini kalau ada cerita yang ada perinya, yang ada kisah-kisah ajaibnya seperti Snow White ini tuh, atau Cinderella itu termasuk ke fairy tale. Kemudian fable yaitu cerita hewan, di mana yang tokohnya itu terdiri dari hewan. Misalnya nanti ada cerita yang isinya si kancil, kerbau, siap selem, itu bisa jadi itu masuk ke fable. Kemudian legend atau legenda itu biasanya seperti contohnya terjadi asal muasal suatu tempat, misalnya legenda Tangkuban Perahu atau Candi Prambanan, itu masuk ke legenda. Kemudian mitos, romance atau romansa itu seperti Romeo and Juliet. Habis itu ada mystery, kemudian ada adventure story atau cerita petualangan, kemudian ada historical narrative atau cerita sejarah. Nah, sekian penjelasan mengenai materi naratif teks. Apakah masih ada yang belum dipahami mengenai naratif teks? Atau kalian memiliki pertanyaan mengenai naratif teks? Jika iya, mari kita diskusikan pada Google Classroom. Sekian untuk hari ini. Goodbye.